Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin kita dari kelompok novel sejarah orang-orang proyek akan menganalisis sejarah novel dari novel orang-orang proyek. Sinopsis dari novel ini bercerita tentang seorang insinyur bernama Kabul yang bekerja pada proyek pembangunan jembatan di desa kecil. Kabul adalah sosok yang jujur dan berintegritas. Namun, ia terjebak dalam situasi penuh kecurangan. Walaupun terus-menerus ditekan situasi seperti itu, Kabul tetap berpegang teguh pada prinsipnya yang mengutamakan kejujuran dan tanggung jawab. Struktur novel yang pertama ada orientasi. Pada bagian ini, diperkenalkan latar belakang cerita tentang kehidupan para pekerja proyek yang bekerja di sebuah proyek pembangunan jembatan sebuah desa kecil. Tokoh utama, Kabul, adalah seorang insinyur proyek yang memiliki integritas tinggi, jujur, dan berpegang pada prinsip moral dalam menjalankan pekerjaannya. Ia bekerja di bawah seorang mandor bernama Pak Tarya. Latar belakang proyek tersebut menunjukkan suasana kerja yang keras dan penuh tekanan, serta adanya praktik korupsi yang umum terjadi dalam proyek-proyek pemerintahan. Yang kedua, ada pengungkapan peristiwa. Kabul menyaksikan langsung berbagai praktik kecurangan yang dilakukan dalam proyek tersebut, seperti pengurangan kualitas material dan penyelewengan dana. Meskipun ia tidak nyaman, Kabul tetap menjalankan tugasnya dengan baik, namun ia menghadapi dilema moral. Dalam proyek ini, ia juga harus bekerja di bawah tekanan atasan yang tidak terlalu bertindak sesuai aturan, seperti Dalkijo, kontraktor yang sering terlibat dalam praktis manipulasi. Yang ketiga, ada menuju konflik. Konflik mulai muncul ketika Kabul, yang dikenal dengan kejujurannya, semakin terganggu dengan kecurangan yang terjadi di proyek tersebut. Puncak konflik terjadi ketika Kabul memutuskan untuk mengambil sikap tegas dan berani melawan arus korupsi yang ada di proyek tersebut. Tindakannya ini memicu ketegangan besar antara dirinya dan orang-orang yang terlibat dalam korupsi, termasuk atasannya dan kontraktor. Kabul sadar bahwa tindakannya dapat mengancam posisinya dalam pekerjaan dan hubungannya dengan rekan-rekannya. Pada titik ini, Kabul harus memilih antara tetap mempertahankan kejujurannya atau menerima resiko besar yang mungkin menghancurkan karirnya. Yang kelima, ada resolusi. Kabul akhirnya memilih untuk tetap bertahan pada prinsipnya dan tidak terlibat dalam kecurangan tersebut. Meskipun hal ini membuatnya menghadapi ancaman dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam proyek itu, ia memilih untuk melaporkan kejanggalan yang terjadi. Keputusan Kabul ini membawa konsekuensi berat bagi dirinya, namun ia berhasil mempertahankan integritas moralnya. Keputusannya membuat orang-orang di sekitarnya mulai menyadari keseriusan ini dan ketegasan Kabul dalam menegakkan kebenaran. Yang keenam, ada koda. Pada bagian akhir cerita, digambarkan bagaimana meskipun Kabul menghadapi banyak tantangan dan risiko, ia tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Novel ini menunjukkan bahwa meskipun kejujuran dan integritas sering kali dihadapkan pada berbagai rintangan dan godaan, mereka tetap menjadi nilai yang harus dijaga. Kabul digambarkan sebagai sosok yang berhasil keluar dari lingkungan kecurangan, meskipun dengan konsekuensi yang tidak mudah. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu verba material. Kalimat pertama, ia mengangkat batako dengan kedua tangannya yang kekar. Kata verba material berada di mengangkatnya. Yang kalimat kedua, para pekerja membangun pondasi dengan semangat di bawah terik matahari. Kalimat kata verba material berada di kata membangun. Kalimat ketiga, salah seorang pekerja menggali tanahnya dengan cangkul. Kata verba material berada di menggali. Kaidah kebahasaan yang kedua ada verba mental. Kalimat pertama, Kabul merasa bahwa proyek ini tidak akan berjalan dengan jujur karena banyak penyimpangan. Kata verba mentalnya berada di kata merasa. Kalimat kedua, Pak Tarya mengira proyek ini akan membawa perubahan bagi desanya, tapi ternyata hanya memperkaya segelintir orang. Kata verba mental berada di kata mengira. Kalimat ketiga, pekerja proyek khawatir mereka tidak akan mendapatkan gaji tepat waktu bulan ini.
Kata verbal berada di kata khawatir. Kaidah kebahasan yang ketiga yaitu ada kalimat langsung. Kalimat pertama yaitu jujur saja, karena meskipun hanya lamat-lamat, saya mendengar suara serulingmu. Kalimat kedua, saya malu, saya kan hanya tukang mancing dan Anda insinyur, pelaksana pembangun jembatan. Kok Anda mau ngumpul dengan saya di tempat yang kurang pantas ini? Kalimat ketiga, apa Pak Tarya keberatan? Kalau begitu maafkan, saya telah mengganggu keasikan Pak Tarya. Kaidah kebahasan keempat yaitu kalimat tidak langsung. Kalimat pertama yaitu Pak Tarya mengatakan bahwa proyek itu tidak berjalan sesuai dengan rencana awal karena ada campur tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua ada Kabul menyadari bahwa proyek jembatan yang sedang ia kerjakan dipenuhi dengan kecurangan dan penyimpangan dana. Kalimat yang ketiga, seorang pekerja mengeluh kepada temannya bahwa gajinya belum dibayar tepat waktu selama 2 bulan terakhir. Kaidah kebahasan yang kelima ada adjektiva. Kalimat pertama, proyek itu terlihat ambisius, tetapi di baliknya ada banyak praktik yang tidak adil. Kata adjektiva berada di kata ambisius. Kalimat kedua, suasana di kantor proyek menjadi tegang ketika kabar tentang penyelidikan korupsi mulai tersebar. Kata adjektivanya berada di kata tegang. Kalimat ketiga, kondisi kerja di proyek tersebut sangat berat, tetapi para pekerja tidak punya pilihan lain untuk mencari nafkah. Kata adjektivanya berada di kata berat. Kaidah kebahasaan yang keenam yaitu ada kata lampau. Kalimat pertama, tulisan di sana cukup menjelaskan semua dan agaknya Wati sudah pulang, tapi kok nganyar-nganyar. Jumat sebelumnya, Wati tak pernah peduli apakah Kabul pergi sholat atau tidak. Kalimat kata lampaunya berada di Jumat sebelumnya. Kalimat kedua, terpana sejenak, Kabul lalu mengingat jadwal kegiatan proyek 2 hari yang lalu. Kata lampaunya berada di kata 2 hari yang lalu. Kalimat ketiga, sampai sejauh ini Kang Marta Satang masih maju mundur antara percaya dan tidak. Tapi tadi sore Hurcumplung datang lagi. Kata lampaunya berada di tadi sore. Kaidah kebahasaan yang ketujuh ada konjungsi temporal. Kalimat pertama, mengernyitkan alis, lalu menurunkan kantong perkakas lunsuh yang disandangnya. Kata konjungsi temporal yaitu lalu. Kalimat kedua, ketika ujung-ujung ranting yang menggantung di itu mulai bergoyang oleh sentuhan angin. Kata konjungsi temporalnya berada di kata ketika. Kalimat ketiga, ketika burung kecil itu mulai mencicip-cicip di seputar sarang mereka. Kata konjungsi temporal berada di kata ketika. Nilai-nilai yang terkandung. Yang pertama ada nilai kejujuran dan integritas. Kabul, tokoh utama dalam novel ini, merupakan representasi dari kejujuran dan integritas. Meskipun berada dalam lingkungan yang penuh dengan korupsi, ia tetap memegang teguh prinsip kejujuran dalam menjalankan tugasnya sebagai insinyur proyek. Nilai kejujuran ini menjadi fokus utama dalam novel, mengingat korupsi ini dapat memanipulasi dan sering terjadi dalam proyek-proyek besar. Contohnya yaitu ketika Kabul tidak mau terlibat dalam praktik korupsi dan menolak dalam memanipulasi anggaran meskipun ia mendapatkan tekanan dari atasannya. Yang kedua ada nilai keadilan. Novel ini juga menyoroti pentingnya keadilan, terutama dalam hal distribusi, hasil kerja, dan anggaran pembangunan. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab. Contoh, ketidakadilan terjadi ketika para pekerja proyek tidak mendapatkan kompensasi yang layak, sementara atasan mereka menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga ada nilai keberanian. Keberanian moral adalah salah satu nilai penting yang dimiliki oleh Kabul. Ia berani mengambil sikap meskipun tahu akan menghadapi konsekuensi yang berat, termasuk kehilangan pekerjaan atau diasingkan oleh rekan-rekannya. Kabul tetap melaporkan praktik korupsi yang terjadi di proyek tersebut, meskipun dia menyadari bahwa tindakannya dapat mengancam posisinya dan membuatnya berhadapan dengan orang-orang yang lebih berkuasa. Yang keempat ada nilai keteguhan dan pada prinsip. Nilai keteguhan pada prinsip ini juga mengajarkan pentingnya kesetiaan pada prinsip, terutama dalam hal menjaga integritas meskipun dalam situasi yang sulit. Kabul tetap setia pada prinsip kebenaran dan tidak
tergoda dalam keuntungan materi ataupun kekuasaan. Kabul tidak mau menerima suap atau hadiah apapun dari kontraktor yang ingin menutup praktik korupsi mereka, menunjukkan bahwa ia tetap setia pada prinsipnya untuk berbuat jujur. Yang kelima, ada nilai kritik sosial terhadap korupsi. Novel ini berfungsi sebagai kritik sosial terhadap praktik yang merusak, terutama dalam proyek-proyek pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Korupsi tidak hanya merusak struktur fisik, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat. Penggambaran korupsi dalam proyek pembangunan jembatan menunjukkan betapa seriusnya dampak dari penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat secara luas. Yang keenam, ada nilai tanggung jawab. Tanggung jawab tidak hanya terhadap pekerjaan, tetapi juga terhadap masyarakat luas. Merupakan nilai yang ditekankan dalam novel ini. Kabul merasa bahwa sebagai insinyur, ia tidak hanya bertanggung jawab atas pembangunan jembatan, tetapi juga atas kesejahteraan dan keselamatan masyarakat yang akan menggunakan jembatan tersebut. Kabul mempertahankan posisinya demi memastikan bahwa jembatan dibangun dengan standar kualitas yang baik agar tidak membahayakan masyarakat di masa depan nanti. Yang terakhir, ada nilai moral dan etika kerja. Novel ini juga menyiratkan pentingnya etika kerja yang profesional yang menuntut seseorang untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan moral yang baik, meskipun berada dalam situasi yang mengundang kompromi terhadap prinsip moral. Kabul menunjukkan profesionalisme dalam bekerja, menolak segala bentuk manipulasi dalam proses pembangunan jembatan, dan menolak ikut serta dalam praktik yang tidak etis. Sekian analisis novel sejarah orang-orang proyek. Mohon maaf bila ada salah kata, dan semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.